keadilan harus ditegakkan. Ada satu catatan, biar tidak ada Lucky yang lain, Lucky yang lain. Kepala tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Empat prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya. Keempat tersangka tersebut yakni Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempat tersangka kini ditahan di Subden POM 9 ND Nusa Tenggara Timur. Penetapan 4 tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 20 saksi dalam dugaan penganiayaan terhadap Prada Lucky. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengonfirmasi penetapan 4 tersangka di kasus kematian Prada Lucky Namo. Sudah ditetapkan 4 tersangka dan dilaksanakan penahanan di Subden POM 9 di ND. Dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan. Sementara ibu Prada Lucky, Sepriana Paulina, mengaku belum mendapat kabar secara langsung soal penetapan 4 tersangka dalam kasus kematian anaknya. Sepriana menduga anaknya dianiaya lebih dari 4 orang. Sang ibu berharap kematian Prada Lucky dapat diusut hingga tuntas dan transparan. Saya itu kan tidak tahu, saya baca itu yang nama-nama itu sekitar 20 orang. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Saat itu yang diceritakan diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya, tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara, kalau bersalah dihukum. Jadi kami minta kejelasan dari proses hukum ini. Buat kami keluarga korban, terutama saya seorang ibu, saya meminta keadilan. Saya membawa diri saya pribadi, saya tidak membawa siapa-siapa. Saya minta keadilan untuk diri saya dan juga anak saya yang sudah tiada. Prada Lucky Namo, prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere, Nagekeo, tewas diduga akibat dianiaya seniornya di dalam asrama batalion. Prada Lucky meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu. Ia sempat menjalani perawatan selama 4 hari di RSUD Airamo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya Prada Lucky menambah daftar kekerasan yang terjadi pada prajurit junior di TNI. Dalam kasus ini, 4 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka. Lantas bagaimana respons keluarga soal penetapan keempat tersangka ini? Dan bagaimana mengelola kultur militer agar tidak menimbulkan korban jiwa? Sudah hadir di studio Kompas TV pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga hadir secara daring keluarga Prada Lucky, Nofilda Luciana Hetinina Namo. Selamat pagi, Bu Nofilda. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung juga di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini yang merupakan kakak almarhum Prada Lucky. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mas Fahmi, saya duluan kasih kesempatan kepada kakak almarhum Kak Novi dari Kompas TV juga turut berduka atas kejadian yang menimpa keluarga almarhum Prada Lucky. Kita sampaikan ucapan bela sungkawa. Kak Nofilda, ya, Mas. Apakah sampai saat ini dari pihak keluarga sudah diinformasikan bahwa hingga hari ini Senin sudah ada 4 tersangka terkait dengan kejadian yang menimpa almarhum Prada Lucky ini? Kalau sampai saat ini untuk penyampaian langsung itu belum, Mas. Ya. Oke, belum disampaikan langsung, tetapi dari pihak keluarga sudah mengetahuikah, Kak Nofilda? Iya, Mas. Kalau kami lihatnya itu dari media.
Oke, berarti mengetahuinya dari media ya, belum ada pihak internal TNI maupun dari pemerintah yang memberitahu langsung kepada keluarga? Belum, Mas. Oke, dari 4 tersangka ini, dari pihak keluarga tanggapannya seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dengan tuntutan atau bagaimana? Kalau dari kami belum sesuai, Mas, karena setahu saya itu banyak, Mas. Bukan hanya 4 orang itu. Ya, berapa kalau dari cerita yang disampaikan oleh almarhum? Karena saya mendengar dalam wawancara sebelumnya dengan pihak keluarga, dari ibunda sudah menceritakan ada siapa-siapa saja atau berapa jumlahnya. Atau dari keluarga ada informasi? Kalau informasi yang saya dapat itu, Mas, bilangnya setiap pergantian piket itu Lucky dianiaya. Nah, pergantian piket ini kan pastinya 1 hari. Ya. Oke. Itu mereka bergantian aniaya Lucky. Setiap pergantian piket? Iya, Oke. dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit. Oke, ini kesaksian dari almarhum Prada Lucky ya waktu itu ya? Ini kesaksian dari orang tua asuhnya di sana. Oke, dari orang tua asuh. Almarhum sendiri pernah bercerita, Kak Novilda? Dia cerita saya 1 kali, Mas. Dia itu curhat sekitar bulan lalu. Via apa? Dia Telepon bilang, bertemu? itu melalui telepon. Oke. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Kalau bisa berbagi dengan kita. Itu. Dia telepon saya ketika saya ada kerja. Dia bilang, Lucy saya ada sakit. Jadi saya tanya, bilang, "Su minum obat?" Dia bilang, "Belum, Lucy. Saya masih kerja." Jadi dia cerita, "Lucy tadi saya kena pukul dari senior." Jadi saya bilang, "Kenapa?" Senior pikir saya capek kerja. Dia kan bagian dapur, Mas. Nah, mereka kerjanya kan pasti kerja ekstra dari pagi. Karena dia bilang bangunnya itu setiap jam 3 pagi. Nah, otomatis kan pasti drop juga, Mas. Jadi saya bilang ke rumah sakit dulu. Atau ke kesehatan di batalion situ. Dia bilang, "Iya Lucy, nanti saya pergi." Nah, ini anak nih, dia tidak terlalu banyak omong, Mas. Dia kebanyakan simpan dia punya keluh kesah sendiri. Tapi itu waktu itu memang mungkin dia tidak tahan, dia tuh curhat saya aja. Saya bilang, "Kenapa dipukul? Kan kasih tahu saja." Senior bilang, "Kamu ada sakit." Dia diam saja, Mas. Jadi saya minta tolong, saya punya teman yang kebetulan juga dekat batalion untuk lihat Lucky. Saya bilang, "Kakak, tolong dampingi Lucky ke rumah sakit dulu. Dia ada sakit baru dia kena pukul begitu." Ya. Terus saya kasih tahu mama juga. Dia sempat marah saya karena saya kasih tahu mama, dia bilang nanti mama pikiran. Ya. Habis itu dia sudah cerita lagi, Mas. Oke, itu berarti komunikasi terakhir antara Kakak Novilda dengan almarhum? Kalau komunikasi terakhirnya itu tanggal 27 Juli. Sebelum dia hilang kabar. Oke, itu di mana komunikasi terakhirnya? Itu lewat WA, Mas. Tiba-tiba saja adik saya ini WA saya di malam jam 8:30. Ya. Dia bilang, "Lucy, minggu depan saya long weekend 3 hari. Saya mau ke Lembata." Jadi saya senang, Mas. Saya senang. Ya. Sebenarnya saya mau lihat dia ke sana. Tetapi dia bilang dia mau lihat saya. Dia bilang, "Oh iya, datang sudah. Saya tunggu ya." Habis itu dia balas, "Iya Lucy." Habis itu tidak balas lagi, Mas. Itu komunikasi kami terakhir. Ada cerita terkait dengan pemukulan yang terjadi seperti yang disampaikan sebelumnya di komunikasi terakhir itu? Tidak ada, Mas. Tapi itu saya perasaannya tidak enak. Saya bilang, tumben liburnya 3 hari memang. Kan biasanya izin berlibur ini hanya Sabtu Minggu. Oke, waktu itu Anda juga mencurigai ya soal itu? Iya, Mas. Oke, Kak Novilda, dari cerita yang disampaikan oleh almarhum, apakah dia menceritakan detail penyiksaan atau pemukulan apa saja yang dilakukan oleh seniornya itu? Kalau pemukulannya itu tidak, Mas. Dia hanya bilang dipukul saja ya. Namanya mungkin mereka senior dengan junior. Kami pikir oh hal biasa. Tapi saya tidak menyangka sampai seperti ini, Mas. Oke,
Kalau jangka waktunya apakah dia juga menceritakan berapa lama dilakukan pemukulan oleh seniornya tersebut? Itu ketika siang hari itu yang dia kasih info itu. Oke, akhirnya dalam waktu seminggu berturut-turut kah setiap hari dirasakan oleh almarhum atau bagaimana? Nah, dia punya cerita itu kan begini, Mas. Sebelum Lucky kabur itu memang Lucky sudah kena pukul, makanya dia kabur. Dia kabur ke rumah mama asuhnya yang dekat batalion. Dia minta kompres, dia punya luka-luka karena dia tidak tahan sakit lagi. Terus dia mama asuh itu kasih obat juga. Nah, pagi itu orang batalion tiba-tiba komunikasi dengan mama saya, menghubungi mama saya, minta tolong cari tahu keberadaannya Lucky karena Lucky sudah kabur dari malam. Nah, saya punya mama, carilah Lucky. Ternyata Lucky ini, ternyata mama mereka sudah PC dari malam dengan mama asuhnya. Mama asuhnya sudah kasih tunjuk kondisi badannya Lucky. Jadi, omong di itu orang batalion, Lucky ada di mama asuhnya. Jadi mereka pergi jemput, itu sekitar 15 orang. Oke, 15 orang prajurit menjemput Lucky di rumah mama asuhnya ya? Iya, Mas. Oke, waktu itu ketika dikasih tahu bahwa Lucky hilang, ada juga omongan terkait dengan alasan penyebab Lucky hilang atau dari mama asuhnya juga menceritakan kenapa akhirnya Lucky bisa ke rumah mama asuhnya waktu itu, keluar dari batalionnya? Keluar dari batalion itu dia setengah malam, Mas. Dia ketuk pintu tiba-tiba, jadi mama asuhnya kaget. Jadi mama asuhnya tanya, Lucky kenapa? Lucky bilang, aduh, Mak, ini saya mati sudah, ini saya punya luka semua nih. Jadi mama asuhnya langsung suruh dia masuk. Dia bilang, sorry saya potong, dia bilang, saya ini mengikuti apa yang dia katakan, mati sudah, banyak luka dalam badan saya, betul seperti itu? Iya, dia bilang, aduh saya punya luka ini di badan. Jadi mama asuhnya itu kompres dengan kasih obat, itu sudah lebam semua tuh, Mas. Oke, dan almarhum menceritakan juga apa detail karena kenapa luka dan segala macam itu ke mama asuhnya? Itu pastinya ceritanya di mama asuhnya. Ya. Nah, itu saya kurang tahu ya, Mas, tapi saya tahunya itu, saya dengar itu, terus mama asuhnya itu VC lah, mama, saya punya mama ini untuk kasih tunjuk kondisi badannya Lucky. Oke, dan ada info bahwa ketika di rumah sakit, apakah keluarga mengetahui ketika almarhum waktu itu untuk pertama kali masuk di rumah sakit dan dirawat? Kami jujur tidak tahu sama sekali, Mas. Saya dengan saya punya mama itu tidak tahu. Dan kami ini tiap hari WA terus dengan saya, dengan mama tuh WA terus. Saya bilang, Mama sudah dapat Lucky punya kabar kah? Mama juga bilang, belum ini. Mama masih cari kabar dari orang di batalion situ. Tapi mereka bilang Lucky ini ada baik-baik. Oke, berarti sampai saat itu, sampai saat almarhum dirawat di rumah sakit, keluarga pun masih belum mendapatkan info ya terkait dengan kondisi terakhir itu ya? Tidak mendapat info sama sekali, Mas. Ya. Mereka tutup komunikasi rapat sekali. Ya, oke. Kakak Novilda, tahan sebentar, saya akan ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, ini kita sudah mendengar cerita dari keluarga almarhum Prada Lucky ini. Dari Anda lihat seperti ini, ada kekerasan yang terjadi dalam internal TNI. Apa tanggapan Anda? Apakah memang ini sebuah budaya memang yang terjadi di dalam internal itu atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau kita bilang budaya, tidak ada budaya di militer yang mengizinkan kekejaman itu ya. Kekejaman terhadap anggota personil, dan ini anggota ini kan dilatih dengan serius, digembleng dengan banyak kecakapan gitu ya, dan mahal ya, untuk digunakan sebagai bagian dari kesiapsiagaan kita menghadapi potensi-potensi ancaman kan begitu. Sehingga tidak mungkin ya kekejaman itu menjadi bagian dari kultur ya. Oke, Anda mau bilang keras iya, tapi kejam enggak? Betul. Persis seperti yang disampaikan Presiden kemarin dalam amanatnya ya di Batu Jajar, kita dengar bahwa latih dengan keras,
tapi tidak dengan kekejaman, kan begitu. Itu yang harus digarisbawahi. Kekerasan itu kita tidak bisa pungkiri. TNI ini memang alat kekerasan negara. Dia memang disiapkan untuk melakukan kekerasan juga ya. Untuk menghadapi ancaman-ancaman ya. Kekerasan yang proper, kekerasan yang patut, yang semestinya dilakukan, yang sah begitu kan. Nah, apakah kekerasan terhadap junior misalnya merupakan sesuatu yang sah? Tentu tidak kan gitu. Sehingga dan kita juga harus jelas garis batasnya antara bagaimana bentuk hukuman dan penganiayaan. Ini kan berbeda ya. Hukuman pendisiplinan itu anunya kan salah satu, kalau dia melakukan kesalahan dia dihukum. Oke. Tapi bukan penganiayaan. Ini kan berbeda. Gitu. Apalagi ini dilakukan secara bersama, ya kolektif ini pelakunya kan. Katakanlah selain yang 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka, masih ada dugaan sejumlah prajurit yang lain, prajurit senior yang lain yang juga terlibat kan begitu. Sehingga ini ya saya kira ini kekerasan yang kolektif ya. Nah, biasanya kekerasan kolektif itu kan ada pemicunya ya, ada pemicunya, kemudian mereka para pelaku ini katakanlah juga melakukan identifikasi kelompok gitu ya, terus kemudian mereka juga mengalami ya katakanlah rasa peran sosial yang yang kuat. Nah, ini kan harus diperjelas gitu ya, pemicunya ini kira-kira apa? Apakah ada kesalahan yang sangat fatal yang sampai kemudian harus dihukum dengan katakanlah dengan kekejaman seperti itu. Tapi kalau misalkan ini memang ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh almarhum, apakah memang betul harus dilakukan seperti ini? Ini kalau menurut Anda udah masuk pendisiplinan atau sudah penganiayaan sebenarnya? Saya kira ini sudah levelnya sudah penganiayaan. Bukan pendisiplinan. Pendisiplinan tidak seperti ini kan. Ya. Oke, berarti ini menurut Anda 100% salah? Ya, 100% salah. Tapi saya kira kita harus cermati karena ini sudah kejadian berulang ya. Ini bukan sekedar kesalahan para pelaku individual begitu ya, individu pelaku ini, tapi ini ekosistem. Oke, apa yang Anda mau bilang dari ekosistem? Ya, artinya kalau lingkungannya sehat, atasannya, pengawasannya oke, pengasuhannya oke, ya. Saya kira ini juga tidak bukan tidak mungkin ya, tapi lebih sulit untuk terjadi kan begitu. Tapi kalau lingkungannya tidak oke ya bahkan katakan begini, prajurit yang biasa-biasa saja itu kalau di lingkungannya bagus, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi prajurit yang luar biasa, prajurit yang tangguh. Tapi kalau lingkungannya nggak bagus, artinya misalnya permisif terhadap kekejaman, kekerasan, penganiayaan seperti ini, prajurit yang bagus sekalipun dia bisa akan merosot moralnya begitu. Oke, berarti memang ini lingkungan, dan ini bukan hanya kalau kita lihat tadi bukan saja kesalahan mereka para pelaku, tetapi ini sudah sebuah ekosistem ya. Artinya ini tanggung jawabnya bertingkat gitu, berjenjang ke atas. Oke, Mas Fahmi, saya kembali ke Kanovilda. Kanovilda masih tersambung ya? Masih. Oke, Kanovilda, kalau dari cerita yang disampaikan, yang kita dengar juga melalui ataupun baca melalui media-media yang meliput kemarin, bahwa dari jumlah yang melakukan dugaan penganiayaan itu ada lebih dari 4 orang yang tersangka ini, ada 20 orang. Betul itu cerita yang disampaikan itu? Iya Mas, betul. Tapi kemarin saya dengar lagi bilang 24. 24? Iya, 24 orang. Oke, 24 orang ini adalah teman atau kalau dari cerita almarhum atau dari kesaksian orang, ini adalah teman dari almarhum atau tidak mengenal sama sekali atau bagaimana kalau dari kesaksiannya? Tidak Mas, kalau yang ada yang disebut itu bamaknya itu memang kita sama-sama anak asrama juga, tetapi kalau untuk yang lain itu tidak kenal sama sekali. Oke, berarti almarhum bilang ada yang dia kenal dan ada yang dia tidak kenal? Iya, kalau yang bamaknya itu memang kami kenal karena kami juga anak asrama sama-sama. Oke, kalau dari 4 tersangka yang mungkin Anda dengar yang disampaikan itu, ada yang keluarga kenal?
kami tidak kenal sama sekali. Sisanya itu kami tidak kenal. Oke, berarti ada yang dari keluarga kenal, ada juga yang tidak mengenal. Saya mau masuk lebih dalam lagi terkait dengan motif ini. Sempat tersiar ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan motif yang dilakukan. Ini ada yang hal pribadi yang disampaikan, pun juga ada yang bersifat ya personal sekali sebenarnya. Hingga saat ini apa yang keluarga dapatkan, informasi yang keluarga dapatkan terkait dengan penyerangan motif penyerangan ini? Kalau untuk motifnya itu kami sudah baca, Mas. Ya. Untuk motif yang mereka kasih keluar, yang saya kenal, saya punya adik dari kecil sampai sekarang, dia punya pergaulan itu normal, Mas. Pergaulannya luas, malah mau dibilang lebih dari saya. Ya. Karena saya sempat ganggu dia, saya bilang, "Wih, Lucky suka kawan dengan selebgram dong Ya. Berarti anaknya pandai bergaul, supel gitu ya? Iya, benar, Mas. Ya. Berarti itu membantah motif-motif yang sebenarnya kejanggalan-kejanggalan tersebut ya? Iya, Mas. Karena yang lebih tahu adik saya dengan saya punya mama. Karena dari kecil sampai besar kami lebih banyak dengan mama karena bapak tugasnya jauh. Oke, termasuk juga saya dengar bahwa kalau yang tersebar di media sosial itu, di awal laporan itu bahwa Lucky diceritakan meninggal karena jatuh dari pohon. Apakah betul itu? Iya, Mas, dia punya alasannya itu banyak. Ya. Karena saya juga dapat info dari saya punya teman, kan saya minta tolong ketika saya punya adik masuk rumah sakit itu, kan semua ditutup aksesnya. Jadi saya minta tolong, saya punya teman di kantor, minta tolong temannya yang di Bajawa, di Nagikeo, untuk pergi ke rumah sakit. Hanya untuk memastikan benar atau tidak Lucky di rumah sakit. Ternyata DP-nya itu hari Minggu, dia perginya hari Minggu, dan memang betul Lucky itu ada di rumah sakit. Dan dia sempat tanya di teman-temannya yang jaga, dan teman-temannya yang jaga itu mengaku bilang Lucky jatuh motor. Apa mengaku apa? Mengaku Lucky itu jatuh motor, Mas. Jatuh motor? Iya. Oke, waktu itu ya ada perbedaan-perbedaan dari kesaksian yang disampaikan ke keluarga ya? Banyak sekali, Mas. Ya. Oke, tahankan Novilda, saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, bagaimana Anda melihat bahwa investigasi apa yang harus dilakukan oleh internal TNI? Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang tadi juga disampaikan oleh pihak keluarga. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang jatuh dari motor, yang memang akhirnya tidak diterima oleh keluarga ini. Ya, itu investigasinya sebenarnya kan ya bagaimana kasus-kasus yang lain ya sebenarnya. Ini masalahnya kan ada pada upaya menutupi kan, menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya pihak satuan tempat korban ini berdinas, Prada Lucky ini berdinas, tentu harus membuka diri ya untuk untuk secara jujur ya. Iya, artinya supaya upaya-upaya investigasi ini bisa dilakukan dengan serius, dan ya saya kira keluarga juga berhak mendapatkan informasi dan ya lebih lanjut itu kan penting untuk mereka kemudian memperjuangkan keadilan kan begitu. Sehingga saya kira dalam konteks ini tidak boleh ada yang ditutupi gitu ya. Dan kalau kita memang berkomitmen untuk memperbaiki semua ini ya harus dimulai dengan kejujuran ya, dibuka saja apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang jelas kalau saya karena korban ini kan masih prajurit muda ya, baru 2 bulan berdinas, saya agak cenderung meragukan ya kalau ada isu-isu yang sifatnya personal begitu ya dalam konteks ini, karena biasanya isu-isu seperti itu muncul justru dalam konteks relasi kuasa. Artinya kalaupun ada keterlibatan korban ini dalam kasus-kasus personal seperti itu, saya lebih cenderung melihatnya sebagai korban juga dalam konteks relasi kuasa tadi.
Oke, ya. oke. Antara senior junior, atasan bawahan gitu kan. Iya, ya. Oke, tapi kalau misalkan pada akhirnya keluarga masih terus tidak puas dengan apa yang disampaikan, seperti misalkan tadi 4 tersangka, keluarga masih belum tahu, tahunya dari media misalkan, belum ada informasi yang terbuka kepada keluarga. Bagaimana apa yang harus dilakukan keluarga misalkan untuk menuntut keadilan tersebut? Iya, saya atau kira menuntut informasi-informasi yang perlu diketahui oleh keluarga misalnya. Ya artinya kalau isu-isu yang sensitif tentu keluarga perlu, saya kira perlu tahu ya, walaupun publik mungkin tidak mendapat informasi yang detail, detail gitu, tapi keluarga yang jelas saya kira perlu untuk mengetahui persis, karena ya bagaimanapun mereka sudah ya istilahnya menitipkan putranya ini kan kepada satuan tempat dia berdinas kan gitu, sehingga ini juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab kedinasan ya. Komandan batalion itu seperti apa namanya, seperti orang tua kan gitu, yang disebutkan presiden kemarin juga begitu, orang tua yang harus membina, mengasuh, melatih anak-anaknya gitu kan dengan keras, dan itu yang saya kira tidak tampak dalam kasus di Nagiki ini. Ya. Oke, kalau misalkan kita melihat Mas dari cerita dari keluarga bahwa ini berlangsung tidak 1-2 hari penyiksaan, dugaan penyiksaan tersebut yang dilakukan kepada almarhum. Kalau menurut Anda, apakah memang ini ada sebuah pembiaran yang dilakukan atau bagaimana sebenarnya? Iya. Kalau dari analisis Anda? Ya bisa, pembiaran bisa, tapi pembiaran itu kan apa namanya, berarti menunjukkan juga pengawasan tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada apa namanya, kesan juga menganggap remeh situasinya kan begitu, sehingga ini dianggap sesuatu yang biasa terjadi. Padahal saya kira ketika ini sudah berlarut, mestinya ya 1-2 hari gitu sudah langsung harusnya ya diselesaikan. Artinya walaupun misalnya apa namanya masih ada kesalahan atau apapun pemicunya ya gitu ya, tapi harus dicukupkan lah penghukuman itu. Selanjutnya diambil alih oleh dinas gitu ya. Ya kan di satuan, masing-masing satuan itu ada ada unit provos misalnya yang memang punya kewenangan untuk itu, ada unit intel kan gitu yang punya kewenangan, ya harusnya ke situ ya. Bukan, artinya kalau di dalam asrama hanya antara senior dan junior, ini kan berarti kan berlapis juga upaya menutupi apa namanya, kejadian yang sebenarnya ya. Iya, apa yang dilakukan oleh para senior ini, termasuk oleh danrunya, oleh dantonnya, dankinya kan gitu. Itu kan apa bertingkat itu. Ya, oke, ada tingkat, ada kesengajaan yang dilakukan. Saya kembali ke Novilda. Novilda, dari cerita yang kita baca bahwa almarhum Prada Luki ini kan masuk ke TNI karena ingin memberikan kebanggaan kepada keluarga, karena ayahanda juga seorang TNI. Betul cerita seperti itu yang pada akhirnya muncul, dalam arti bahwa keinginan untuk masuk TNI ini adalah sebuah cita-cita, bukan sebuah kebetulan sebenarnya. Ia melakukan beberapa kali berusaha untuk masuk ke dalam TNI, dan pada akhirnya ya keluarga harus menerima kejadian seperti ini. Betul seperti itu? Ya benar Mas. Ya. Luki tesnya itu 8 kali. Dia pernah juga tes angkatan laut, tetapi dia gugur. Ya. Akhirnya dia teslah di Tentara Angkatan Darat. Jadi dia tes selama 8 kali itu, ke-8 itu baru dia lulus. Dan itu dia senang sekali. Dia kasih tahu saya juga, dia foto pakai kertas karton itu, dia tulis kami semua punya nama. Dia senang sekali. Dia dinas juga kemarin, dia pulang, dia pelantikan habis, dia buat syukuran. Ternyata itu dia punya syukuran terakhir. Masih terbayang terus bagaimana Luki almarhum niat begitu besar masuk ke TNI, keluarga pun bangga dengan kondisi yang akhirnya Luki diterima di TNI, bisa bertugas sesuai dengan apa keinginannya, Mak. Iya Mas, kami bangga sekali. Saya punya mama tuh salah satu orang yang paling bangga dengan dia, karena saya saksi nyata juga. Saya punya mama punya usaha untuk dia jadi tentara. Ya. Dan apa tuntutan dari keluarga hingga saat ini yang ingin disampaikan keluarga?
Untuk tuntutannya, ya saya mewakili saya punya keluarga, terutama saya punya mama, Mas. Karena saya dengan saya punya mama yang tahu betul Lucky dari sebelum Lucky jadi tentara, usahanya bagaimana. Kami hanya menuntut keadilan. Jangan ada yang datang untuk mengintimidasi atau membungkam saya dengan saya punya mama, punya mulut. Karena tetap kami berdua akan cari keadilan untuk Lucky. Ya. Keadilan seperti apa? Apakah memang semua dari yang diceritakan 24 tadi harus ditindak semua, atau keadilan seperti apa yang diinginkan oleh keluarga? Terakhir, Kak Novilda. Harus ditindak, Mas. Kalau yang pelaku utamanya itu ya harus hukumannya sesuai. Bila perlu hukuman mati. Oke. Karena tidak ada yang bisa kasih hidup saya punya adik kembali. Kalau ada yang bisa kasih hidup, berarti boleh. Hukuman mungkin diringankan atau apa. Oke. Terima kasih Kak Novilda. Saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, bagaimana Anda melihat bahwa ini ada tuntutan dari keluarga bahwa ya hukum harus dibalas dengan hukum juga kepada mereka yang melakukan ini. Menurut Anda? Ya saya setuju ya. Ini hukum harus ditegakkan ya. Setiap kesalahan tidak boleh ditolerir. Itu salah satu cara kita supaya ada efek jerah. Selebihnya selain pelaku ya selain soal pelaku ini, penting juga untuk memulihkan ekosistem tadi ya, untuk mengembalikan lingkungan satuan yang sehat tadi ya. Itu juga penting gitu ya. Jadi penegakan hukum berjalan, upaya pemulihan di satuan itu artinya dievaluasi apa yang salah dalam konteks pembinaan, pelatihan, pengasuhan di sana ya. Karena pembinaan, pelatihan, pengasuhan itu sekeras apapun dia terukur. Pasti terukur, pasti diarahkan untuk peningkatan kemampuan yang jelas, kan begitu. Ada evaluasinya, ada pengawasannya, kan itu sekeras apapun, gitu ya. Tapi kalau ini kan, ini jelas sesuatu yang impulsif, yang berlebihan, begitu ya. Dan tentu bukan sekedar penghukum pelaku, tapi kita lihat di satuan ini apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini kita berharap ada keseriusan untuk memantau terutama di kepemimpinan mikro ya, artinya level komandan pluton, komandan kompi ke atas itu, supaya hal semacam ini tidak terjadi lagi, bukan hanya di Nagekyo ini tapi juga di tempat-tempat yang lain, karena kita sedang mengembangkan organisasi TNI ini ya. Kalau ini terjadi kan betapa mahalnya ya upaya kita mengembangkan organisasi, kemudian prajurit-prajurit muda kita tidak gugur dalam perang, tapi karena dia aniaya senior ini kan memprihatinkan sekali gitu. Oke, Mas, secara penegasan saja ini akan masuk pengadilan militer ya, bukan pengadilan pasti pengadilan militer karena dilakukan di dalam kesatrian ya, dalam lingkungan dinas. Dinas ya. Dan bagaimana harus masukan Anda untuk pengadilan militer ini lebih bisa transparan terkait kasus? Tentu harus harus dipastikan proses peradilannya nanti transparan, akuntabel, dan menjawab kebutuhan rasa keadilan dari keluarga, masyarakat, dan institusi TNI sendiri. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas apa yang disampaikan. Terima kasih juga kepada Kak Novilda Luciana Hetinina Namo, keluarga dari almarhum Prada Lucky. Kita dari Kompas TV juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita kepada Kak Novilda dan juga keluarga atas kejadian yang terjadi. Terima kasih banyak, Mas. Keluarga. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Mas Fahmi, Kak Novilda.